pemirsa, apa kabar semuanya? Baik, saya Tera sama Ahmad. Dan saya Hera. Kali ini kita lanjut mau chit-chat tentang topik apa yang enak dan gak enak, 5 hal ya untuk pernikahan dengan orang dari luar negara yang lain. dalam artian untuk Mamat nikah sama orang Indonesia. Iya, Imarawati. Mungkin saya mulai ya dengan yang gak enak juga. Jadi 5 hal ya. Yang pertama, saya di Indonesia udah berapa ya? 6 tahun ya, kurang lebih dari 2000. Ya, on and off. Iya. Itu yang tetap susah adalah urus kita atau urus visa ya. Walaupun saya udah nikah sama orang Indonesia, aku gak dapat apa-apa dengan tentang pernikahan itu ya. Gak dapat lebih mudah proses kita atau visa, gak dapat sistem kesehatan apapun atau yang lain. Ya. Jadi kalau di Perancis, kalau Era udah nikah sama orang Perancis, setelah kita udah pindah ke sana ya, dia dapat banyak hal ya tentang tax, tentang kesehatan, tentang banyak Ya, macam-macam. social security Iya. itu. Ya, kalau mau punya anak apa namanya? Bantuan dari Ada government bantuan itu. gitu. Tapi ya Indonesia walaupun mereka coba ya membantu orang, seperti ada sekarang visa yang gratis untuk beberapa negara ya. Ya. Tapi kalau mau tinggal di sini Standar. ya tetap susah sih. Dan walaupun kita udah nikah ya nggak ada. Ya, ada sih ya, maksudnya Mamat sudah ada kitas untuk istri kita keluarga. Cuman maksudnya Tetap itu harus bayar, tetap harus proses, tetap Ya. harus imigrasi. Gak lebih gampang sih. Jadi gak. makanya kita saat ini Mamat kitasnya tetap kitas dari kantornya, nggak ada kitas keluarga karena buat apa punya 2 kitas Dan juga kalau punya nggak ada kitas keluarga manfaatnya. ya gak bisa kerja, jadi ya bisa tinggal di sini. Tapi kalau gak kerja ya mati. Iya, kemarin kata agentnya untuk kitas keluarga itu untuk orang-orang yang pensiun katanya gitu. Iya, biasanya itu kalau orang udah tua, udah punya pacar yang baru atau istri yang baru di sini ya, mereka bikin kitas keluarga karena tinggal di sini dapat pensiunnya ya. Gampang, kalau mau kerja ya gak bisa. Jadi itu yang personal ya, pribadi saya pikir gak terlalu positif. Ya, oke. Yang kedua adalah sekarang kami tinggal di Indonesia ya, jadi pasti jauh banget dari keluargaku ya. Kalau di antara Indonesia sama Prancis berapa? 15.000 km ya. Kalau mau naik pesawat 15 jam. Kalau mau bicara Skype atau telepon Beda waktunya beda 5-6 6 jam atau jam. 3 jam, jadi susah banget ya. Jadi kalau mau telepon keluarga, kalau mau bertemu sama teman-teman ya memang susah itu. Juga kalau mau dapat kabar ya, kalau ada sesuatu yang terjadi seperti kemarin itu ada satu orang dari keluargaku yang meninggal. Ya kalau acara untuk meninggal itu Ya, cukup sedih sih kemarin. cukup dekat itu ya nggak bisa apa-apa. Jadi Ya, cukup sedih karena kita nggak bisa, cuman kita yang nggak hadir waktu itu. Yang lainnya hadir semua. ya soalnya jauh banget. Ada harga juga ya kalau mau pulang ke Prancis itu tiketnya pesawat itu mahal. Jadi nggak bisa. Oh ini weekend ini mau ke Prancis ya. Mungkin Bapak lu punya jet. Mungkin nanti insya Allah bisa ya. Tapi sekarang ya udah susah lah. Ya. Ya. Oke, yang ketiga sekarang ada beberapa acara di sini. Bukan gak enak ya, tapi seperti ribut ya. Bukan ribut tapi kaget. Kalau acara di Perancis ada acara Natal, acara Easter, ya gak ada banyak acara. Di sini ada Lebaran, ada beberapa hal itu yang beda juga ya. Jadi kalau dulu harus mengerti caranya pikir itu gimana saya harus behave itu ya di Oke. mengerti? Iya. Maksudku apa? Soalnya aku gak terbiasa yang datang acara ini, jadi kurang tahu. Oh ini harus gimana, harus bicara dengan orang yang mana, itu harus sopan, harus bisa familiar gimana itu yang Harus menyesuaikan ya. Iya. Perlu penyesuaian lebih banyak karena banyak acara. gak terlalu gak enak ya, tapi hanya butuh waktu yang untuk mengerti semuanya. Jadi kalau Ya. awalnya itu ya rasanya dikit gak enak ya. Pemirsa, karena kita Oke. ada masalah komunikasi. Ini berusaha, mohon maaf Jadi, ya, aku buat saya cheat dikit ya, soalnya itu karena dia pikirnya bilang 5 hal, itu nah. dicampur enak gak enaknya. Jadi dia cuma ya, bikin ini 5 poin. ini memang masalah seperti dia bilang itu masalah Komunikasi komunikasi ya. Oke, sebelum kami bikin videonya ya, dia bilang, oke, Mamat,
kamu cari 5 hal enak atau gak enak ya. Enak nggak enaknya. Nah, memang sama ya. Tadi saya mengerti totalnya 5 ya. 5 campur enak gak enak. Tadi saya cek dikit ya. Tadi itu saya Ini bilang bukan masalah udah 3 hal. komunikasi sama bule sih, kayaknya masalah Lola otak nih, itu, Lola. otak udah gak berfungsi itu. Ini hari Minggu udah tidur otaknya. Oke, sekarang saya lanjut dengan itu yang enak. Jadi dia Tapi cuma ada 3 doang. Dan gak enak. Dan keenakan dengar itu kalau dia bicara tentang 5 hal enak atau gak enak, ya general itu. Itu bukan atau saya lebih personal itu. Oke, ya, yang jadi dia cheat cuma 3 hal yang gak enak ya. Jadi maafkan pemirsa. Jadi itu yang pertama ya. Yang pertama Saya, apa? Yang pertama yang enak. Oke. Yang enak. Saya pikir itu istri gue ya. Dari Indonesia cantik banget ya. Keren. Nah, cantik dan itu smile-nya itu seperti sincere. Tulus. Memang gitu, memang benar, tapi ini ini akan bawa sesuatu mungkin yang gak enak. Soalnya saya pikir di sini cara kelihatan dari orang itu penting sekali ya. Jadi orang suka kelihatan yang bagus ya. Oke. Jadi, nah seperti saya bilang gitu, istriku cantik ya dan senyumnya bagus banget. Tapi karena itu memang suka kelihatan bagus banget ya. Ngerti aku? Enggak. Selalu mau berlihat atau kelihatan bagus. Berpenampilan baik. Ya, dengan penampilan yang baik. Oke. Itu yang enak. Soalnya banyak orang itu kalau di Perancis ya, kalau saya punya istri Perancis mungkin yang dia malas itu aku keluar itu pakai sweater, pakai yang jelek-jelek itu. Di sini gak mungkin ya. Buat aku juga biasanya malas juga. Beda di Jakarta sama di Bali. Kalau di Bali terserah, bebas, no one judge ya. Kalau di Jakarta saya pikir istri Indonesia atau mungkin Asia ya lebih penting pada dia kalau kelihatan bagus itu daripada yang istri. Susah dibandingkan karena saya punya satu istri aja ya. Tapi cewek Prancis katanya selalu modis, selalu like French brand, like how to be Parisian, how to be as beautiful as a French girl. Tetap. Saya pikir itu jauh lebih penting di sini kalau mau kelihatan itu bagus. Oke, ya itu enaknya. Itu enak pada saya ya. Jadi itu mataku selalu penuh bintang ya. Nah, nggak ngerti tapi ya udah. Mungkin nggak jelas. Masih masalah komunikasi lah. Maaf pemirsa, apa yang di-share? Oke, yang kedua dan menurut saya yang paling beda ya di antara istri saya dan kalau saya punya istri di Prancis. Punya emangnya? Nggak mau kalau hidup yang lain ya, saya punya istri yang lain. Dia sangat berhati-hati tentang saya ya, jadi mau selalu semua saya lakukan ya, harus semuanya siap ya, baju, barang, semuanya, schedule itu semuanya udah. Kadang-kadang saya pikir ini terlalu lah, ini kebanyakan itu, too much lah. Tapi akhirnya itu bermanfaat itu, senang banget karena dia pikir tentang semuanya ya, memang pikir tentang semuanya dan pikir untuk yang paling baik ya, paling baik pada saya. Walaupun kadang-kadang dia harus bikin extra effort ya, tapi manajer. Nah, akhirnya itu karena semua orang punya ego ya, jadi kadang-kadang ya gak mau ya, jangan beginilah, jangan lebay, jangan kebanyakan, tapi akhirnya itu ya akhirnya bagus banget. Ya soalnya dia tuh kalau aku patah semangat tuh biasanya kalau dia udah bilang no di awal, aku ya udahlah malas ngurusin. Tapi kadang kalau aku tetap semangat, tetap aku nggak peduli dia ngomong apa, karena memang demi kebaikannya dia gitu. Jadi akunya yang harus kekeh untuk mengatur dia. Karena dia belum ngerti manfaatnya apa, tapi akhirnya sekarang dia ngerti ada manfaatnya. Kalau dalam artian saya ketemu meeting harus
harus rapi, harus Tapi dirapikan, ya kayak gitu lah lebih daripada aja. ini, saya pikir itu kalau orang Western ya, orang Western dan istri Western mungkin ya, mereka lebih tentang mereka aja. Kalau di sini itu istrinya itu memang Ngatur. tentang suami ya. Jadi dia harus memang hati-hati. Oh, semuanya itu sudah sempurna untuk suami ya. Dan saya pikir ini sangat beda dengan istri Di Western barat. lah. Oke. Mungkin untuk kamu lebih susah lihat ini karena udah terbiasa ya. Iya. Udah terbiasa di sini. Semua orang udah terbiasa kalau istrinya sangat hati-hati tentang suami, tentang makanan, tentang baju, tentang biar yakin Perhatian, ya, bukan hati-hati, perhatian itu ya, perhatian. rumahnya bersih, semuanya beres, gak ada masalah. Jadi Tugas istri. iya, tugas istri di sini mau semuanya udah sempurna untuk suaminya ya. Dan saya pikir ini sangat beda sih. Oke, kalau di barat cuek aja. Ya dikit juga soalnya itu kalau cinta suaminya itu ya mau yang paling bagus dia, tapi mereka gak bikin extra effort lah. Oke. Gak sampai urus semuanya, gak sampai biar yakin semuanya udah perfect, udah beres ya. Ya kadang juga aku malas sih karena kok aku kayak mamanya ngatur-ngatur, tapi ya Malas tapi tetap lakukan itu tapi ya. karena udah nikah jadi ada hak untuk mengatur. Iya, itu. Dulu sebelum nikah malas biar aja. Tapi sekarang ya lebih perhatian. Gitu. Ya. Oke, nomor ketiga itu tentang kecantikan juga ya. Kecantikan terus lebay. Soalnya saya emang pikir itu di sini istri Indonesia atau istri Asia ya, walaupun mereka udah lebih tua itu masih kelihatan muda kan? Oh iya. Kalau orang Western itu mereka mungkin orang pikir dia 20 tahun itu cantik, tapi udah 30 tahun ya udah banyak wrinkle pada itu. Tapi ini itu orang Asia, mereka punya mungkin gen lebih kuat atau Sebumnya lebih banyak, Beb. sebumnya mungkin lebih banyak. Orang tahu bukan ahli skincare ya. Tapi ya memang cantik itu walaupun umurnya lebih tua atau apapun lah. Ya karena kan kita nggak ada winter, jadi kulit nggak pernah kering. Karena kan yang bikin keruh kan ketika kulit tidak terhidrasi dengan baik. Beb. jadi untuk kesempatan punya kerutan itu lebih sedikit daripada kalau tinggal di Eropa gitu. Tapi ya memang di sini ada matahari, cuman ada sunscreen, harus pakai sunscreen. Lanjut. Udah lanjut yang keempat. Saya mulai dengan komplimen itu lah. Merci. Oke, yang keempat adalah setiap waktu ada decisi atau ada decision. Oh, Keputusan ya, sekali ada keputusan atau harus bikin pilihan ya. Kami sebagai tim ya, jadi kami bisa share semuanya itu walaupun pikirannya beda, negara beda, bahasanya beda, kami bisa share semuanya ya. Beda. Jadi memang kami sebagai tim ya, kadang-kadang saya pikir di antara suami istri gak share semuanya, tapi di sini itu memang kami seperti teman, seperti suami istri juga ya, tapi seperti teman kantor, teman tidur, teman apa aja. Ya karena memang begini itu bisa share semuanya, dan memang kami sebagai tim itulah. Ya jadi semuanya kita share ya, mulai dari masalah nggak penting sampai hal penting, mulai masalah keuangan sampai masalah keluarga dari kedua belah pihak. Walaupun situasi gak enak itu tetap itu kami bersama ya sebagai tim. Nah, timnas. Lanjut terakhir. Yang terakhir adalah mikirnya. Soalnya tadi sudah share yang gak enak 3, sekarang udah 4. Ini mau cheating jadi lagi. udah buat saya udah 7 itu. Udah lebih daripada yang terakhir adalah saya cek keputusan ini yang kelima, yang terakhir ya. Sedikit seperti yang Merah bilang tadi ya, karena keluarga kami itu sangat beda ya, dan saya tinggal di Indonesia sekarang dan saya punya keluarga yang baru ya, saya ya, sangat beda. Jadi saya sangat suka karena
itu enak ya, biar saya lebih tertarik dengan dunia, dengan negara yang lain, dengan bahasa yang lain, dengan kultur yang lain, dengan masyarakat yang lain juga ya. Karena ya kalau saya nikah dengan orang Prancis itu keluarga dia itu tetap sama ya, semuanya sama ya, jadi gak bikin lebih tertarik tentang dunia atau gak pikir lebih pintar tentang dunia ya. Tapi sekarang ya saya punya keluarga di sini ya, jadi yang enak banget kalau mau ke sini atau ke negara yang dekat sini, aku punya tempat. Kalau mau bicara tentang orang aja, aku udah tanya. Ada pengalaman. Iya, saya udah tahu tentang kultur dan masyarakat di sini ya. Jadi ini biar saya sangat percaya jauh lebih pintar tentang dunia. Itu yang pasti paling enak. Paling enak. Oke pemirsa, ya maafkan ya. Ini ada orang yang sedikit ya soalnya. Kalau dia belum siap. Ini susah lah. Susah apa ya susah? Susah. Bilang 5 al enak atau gak enak. Saya mengerti 5 campur ya. Yeah, why you didn't ask back like, oh, it's supposed to be like 5 things all together or you divide it? Nah, saya mengerti begini. Itulah pemirsa susahnya. Contoh. Tapi you need to keep communicate ya. Jadi tetap harus berkomunikasi walaupun ya kayak gini sering ada friksi-friksi dan aku orangnya nggak sabaran jadi suka emosian. Tapi ya tetap. Yang nggak enak tambah orang nggak sabar. Jadi tetap harus dikomunikasikan. Gitu. Oke, berjuang. Pemirsa. Mungkin nanti akan ada tambahannya kalau besok punya anak, gimana cara ngatur anak kayak gitu. Mungkin enaknya punya anak metis atau campuran, terus nggak enaknya bahasanya akan seperti apa. Hah? Terus sekolahnya. Nanti kalau anaknya nonton video gimana? Ada yang nggak enak. Nggak enaknya harus itu warawiri ngurus 2 paspor kayak gitu-gitu loh. Ya, Kan bukan dia yang urus lah. Ya kita yang ngurus kan nggak enak juga keluar biaya, biar kami oke bisa, semoga kalian bisa ikut ya menjelaskan saya ya. Ikut paham Dan ikut juga. Ikut ngapain? Ikut dengar. Oke. Yaudah pemirsa, maafkan kalau videonya kurang bermanfaat atau kalau misalnya ternyata bermanfaat untuk kamu yang juga punya pasangan atau mau punya pasangan dari warga negara yang berbeda, mungkin bisa jadi bahan pertimbangan. Dan kalau kalian mau ikut sumbang pendapat juga bisa di kolom komen di bawah ini. Oke pemirsa, jangan lupa ya subscribe di channel Matera, like, dan ikutin juga akun Instagram. Ya udah deh, lanjut lagi di video berikutnya. Dadah pemirsa.